Islam mewajibkan rakyat untuk taat kepada siapa? Pemimpin. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Tapi subhanallah ya, ayat itu Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul, tapi untuk ulil amri tidak diulangi taatinya, ya. Allah mengatakan taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Maksudnya kenapa? Karena menaati ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau ulil amri memerintahkan kita maksiat, apa kita taati, Pak? Kamu berzina sono, nggak boleh. Iya. Maka dari itu Allah tidak mengulangi kata-kata ati'u itu. Kenapa? Karena ketaatan kepada ulil amri itu tidak berdiri secara sendiri, tapi ia mengikuti kepada ketaatan Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku sekalian, menaati ulil amri itu ya akhul Islam azani Allah wa yakum harus dalam keadaan, dalam segala keadaan. Baik ketika kita lagi ridho atau kita tidak ridho, kita sedang senang ataupun kita tidak senang, ya. Baik itu keputusan ulil amri itu menguntungkan diri kita ataupun tidak menguntungkan diri kita, tetap mendengar dan taat. Masya Allah. Ya kalau lagi nguntungin sih enak, Pak. Yang susah itu kalau nggak nguntungin itu, Pak. Ya. Wah, banyak di antara kita kalau keputusan ulil amri itu merugikan kita, nggak nguntungin kita. Wah, yang ada caci maki. Iya nggak? Iya. Ya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan usikum ya bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taat. Bahkan hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahwa kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu zalim sekalipun juga. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan tidur. Paling depan tidur. Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immah. Nanti akan ada setelahku pemimpin-pemimpin. Yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Yang akan mengambil petunjuk selain petunjukku dan akan mengambil sunnah selain sunnahku. Coba perhatikan hadis ini, Mas. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayaqumu fihim rijalun dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin qulubu syayatin, hatinya hati setan. Fi juthmanil ins, dalam badan manusia. Hatinya setan, badannya manusia. Jahat maksudnya ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami menemukan pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Hatinya hati setan, badannya badan manusia. Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati' wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Dengarkan dan taatlah kepada dia, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Sebagian orang di zaman ini ada yang berusaha untuk mendoifkan tambahan walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Namun alasan mereka sangat lemah. Kenapa? Pertama, hadis ini diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Yang kedua, tambahan seorang perawi yang thiqat itu diterima. Yang ketiga, wasiat-wasiat khulafaur rasyidin sama dengan wasiat Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, ya, hendaklah kamu menaati pemimpinmu walaupun pemimpin menzalimimu. Juga wasiat Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan ini menjadi ijma' para ulama ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat, bayangkan Pak. Kata Rasulullah, dengar dan taat walaupun ia
memukulmu, dan mengambil hartamu. Berat. Gimana kalau rumah kita digusur? Nggak diganti lagi. Pasti kita akan marah kan? Wah, iya. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh apa? Tetap dengar dan taat. Wah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Iya. Rasulullah SAW, akhul Islam, mengapa menyuruh kita untuk bersabar menghadapi kezaliman pemimpin? Karena, ya, kezaliman pemimpin itu mudaratnya lebih kecil daripada pemberontakan. Kalau memberontak, mudaratnya jauh lebih besar. Makanya lihat sejarah pemberontakan dari zaman ke zaman. Hasilnya gimana? Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah sudah mengulas masalah ini. Beliau berkata apa? Nasib pemberontak itu, kalau kita melihat sejarah, tidak lepas dari dua. Pertama, selalu dihabisi oleh pemimpin yang ada. Atau yang kedua, menang. Menang, Pak. Tapi biasanya dia akan kembali digoyahkan. Itu selalu, Pak. Makanya dari itulah ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita baca sejarah orang-orang yang menjadi pemimpin karena dia memberontak, dia selalu hasil akhirnya diberontak lagi, Mas. Hasil akhirnya apa? Diberontak lagi. Kenapa? Karena dasarnya nggak kokoh. Kalau antum memberontak, pemimpin yang ada habis, tapi kan pengikutnya ada, Pak. Dan pengikutnya akan menyusun kekuatan lagi. Dan dia akan membalas untuk memberontak lagi suatu ketika. Dan akan terus seperti itu. Makanya ya akhwan Islam azani Allah, tidak ada satupun nabi yang diperintahkan memberontak. Ada nggak nabi diperintah memberontak? Nabi Musa apakah disuruh memberontak kepada Firaun? Enggak. Disuruh hijrah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad apa disuruh berontak ke tirani Quraisy? Enggak. Disuruh hijrah. Kemana? Ke kota Madinah. Enggak ada satupun nabi yang mereka diperintahkan oleh Allah untuk memberontak ya akhwal Islam azani Allah. Memang sebagian tabiin ada yang terjadi pemberontakan, tapi lihat hasil akhirnya, Pak. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, waktu itu ya para tabiin bangkit untuk berontak waktu itu di Kufah. Terjadilah perang melawan Hajjaj bin Yusuf yang merupakan panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Iya. Tadinya pasukan Hajjaj hampir kalah, Pak. Tapi Hajjaj pinter. Iya, akhirnya pemberontak itu dihabisin, Pak. 120.000 kaum muslimin dibunuh secara pelan-pelan. Pelan-pelan, tahu nggak? Pelan-pelan. Cungkil matanya dulu, ya digunting dulu, habis sampai mati. Itu yang jumlahnya ada 120.000. Demikian akhwal Islam, makanya pemberontakan itu tidak menguntungkan, Pak, di mana-mana. Makanya kata para ulama, ya setelah melihat sejarah-sejarah pemberontakan itu, lebih baik kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim daripada fitnah yang terus-menerus tanpa ada hentinya. Ya. Lebih baik kita sabar, maksudnya menghadapi pemimpin yang zalim. Kenapa? Kalau kita sabar, insya Allah kesabaran kita akan memberikan hasil. Saya berikan bukti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Tahukah kalian, Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun lamanya, dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad hidup di bawah zaman tirani Mu'tazilah. Dan Anda tahu Mu'tazilah itu, Pak, keyakinannya kufur, Pak. Mu'tazilah itu mengatakan akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Mu'tazilah mengatakan, Pak, Allah tidak punya sifat. Mu'tazilah mengatakan, Pak, Al-Quran makhluk. Karena Al-Quran makhluk boleh dikritik oleh akal. Kufur nggak seperti ini, Pak?
Imam Ahmad saja mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Tapi Imam Ahmad belum mengkafirkan Khalifah Ma'mun dan khalifah-khalifah yang menyeru kepada Al-Quran makhluk karena adanya syubhat. Iya. Sampai Imam Ahmad ditangkap. Dan banyak ditangkapi dari para ulama Islam. Imam Syafi'i kabur ke Mesir. Iya. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk setiap hari, dicambuk untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad sabar. Gak mau beliau mengucapkan. Sampai-sampai ada salah satu muridnya berkata, ya Aba Abdillah, bukankah kalau darurat gak apa-apa? Udah ucapkan aja gak apa-apa. Kata Imam Ahmad, kamu keluar. Kamu lihat apa yang ada di luar sana. Keluar ternyata di luar ribuan orang siap-siap mencatat perkataan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kalau aku mengucapkan berapa ribu orang yang akan aku sesatkan. Maka Imam Ahmad bertahan. Akhirnya sampai terjadi apa? Terjadi dialog. Seorang ulama Ahlus Sunnah melawan pentolan Mu'tazilah Ibnu Abi Duat di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah waktu itu. Dipanggil si ulama Ahlus Sunnah, saya lupa namanya, Ahmad bin siapa gitu. Dalam keadaan terikat di borgol. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Tapi tidak dijawab karena Al-Wathiq menganggap ya Ahlus Sunnah waktu itu kafir. Kemudian kata Al-Wathiq apa? Jidal. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, hai Amirul Mukminin, bagaimana saya hendak dijidal sementara saya diborgol seperti ini? Ya udah, lepaskan dulu, lepaskan. Setelah itu Amirul Mukminin berkata, jidal dia, debat dia. Apa kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Boleh saya bertanya yang terlebih dahulu? Silakan. Yang kalian serukan bahwa Al-Quran itu makhluk, itu diketahui tidak oleh Rasulullah? Palas, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apa kata siapa Al-Wathiq? Apa kata Ibnu Abi Duat? Mereka nggak tahu. Kata ulama Ahlus Sunnah apa? Subhanallah, yang tidak diketahui oleh mereka kalian ketahui, hebat benar kalian. Kata Ibnu Abi Duat apa? Coba ulangi ucapanmu. Yang kamu dakwahkan bahwa Al-Quran itu makhluk, diketahui nggak oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali? Oh, diketahui. Iya. Baik. Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Subhanallah. Kenapa kamu mendakwahkan apa yang tidak didakwahkan oleh mereka? Diam, Pak, nggak bisa jawab itu ya. Si pentolan Mu'tazilah ini nggak bisa jawab. Maka Al-Wathiq Billah pun langsung masuk ke kamar sambil nutup mulut gitu dan berkata, benar juga kata Syekh ini ya. Kalau mereka tahu tapi tidak mendakwahkan, kenapa harus didakwahkan? Akhirnya dia mengumumkan, lepaskan semua yang di penjara. Termasuk Imam Ahmad dilepaskan, Pak. Bayangin 2 tahun lamanya disiksa, remuk tuh, Pak. Dibawa ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan beliau Masya Allah. Maka berkumpullah para fuqaha Baghdad, para ahli-ahli fikih dan ulama Baghdad di rumah Imam Ahmad. Apa kata mereka? Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam. Urusan ini tampaknya sudah berat ini. Al-Wathiq ini kayaknya nggak bisa kita biarkan, hai Aba Abdillah. Kita harus memberontak. Kita punya kekuatan. Kita lebih banyak. Tapi subhanallah Imam Ahmad udah 2 tahun disiksa. Apa jawaban Imam Ahmad? Ad-dima. Jangan sampai darah kaum muslimin terkucur gara-gara kalian. La tansi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian cabut ketaatan kalian. Maka Imam Ahmad membawakan dengan sanad-sanad yang sahih ke Rasulullah kewajiban untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Bayangin, Pak, beliau udah disiksa 2 tahun, Pak. Coba kalau antum yang digituin. Diajak pemberontak, ayolah. Saya ini 2 tahun nih disiksa nih. Iya kan?
Imam Ahmad enggak, dengan ilmu beliau berbicara, bukan dengan emosi. Inilah hebatnya ulama, Pak. Sabarlah, sabarlah. Bersabarlah mereka ya akhi. Gak lama, Pak, gak lama, 2 tahun toh. 2 tahun Al-Wathiq meninggal dunia. Digantikan oleh Al-Mutawakkil Allah. Rupanya Al-Mutawakkil Allah diam-diam mencintai Imam Ahmad. Maka diangkatlah Imam Ahmad. Ulama-ulama Mu'tazilah gantian dimasukin ke penjara semuanya. Sunnah diangkat setinggi-tingginya. Karena kesabaran. Bayangkan kalau waktu itu Imam Ahmad tidak sabar. Yang ada yang terjadi apa Pak? Fitnah yang tidak akan pernah berhenti. Tapi dengan kesabaran, Masya Allah. Memang sabar itu nyebelin Pak. Sabar itu panas. Ya. Banyak orang menganggap sabar itu identik dengan apa sih namanya? Pengecut. Alah, ente sabar apa pengecut katanya gitu. Banyak orang berkata, apalagi kalau preman, sampai kapan kita sabar? Ya. Selalu begitu Pak. Sampai kapan kita sabar? Ya Allah. Kan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama orang yang sabar itu maksudnya apa? Maksudnya bersama orang sabar dengan pertolongannya, inayahnya, dan yang lainnya. Pasti kesabaran itu hasilnya lebih manis dari madu, Pak. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim pada waktu itu. Ternyata Allah dengan kesabaran mereka Allah gantikan dengan yang lebih baik, Masya Allah. Sunnah dibela. Ya. Luar biasa. Makanya ya akhwan Islam azani Allah wa yakum. Ini kita patut kita jadikan ambil pelajaran loh Mas. Ambillah pelajaran ini. Iya. Akhi, bagaimana kejamnya Fir'aun? Anda tahu kejamnya Fir'aun? Anak-anak kecil dibunuhin, disembelihin. Banu Israel disiksa. Ya. Ini akhwal Islam azani Allah wa yakum. Apa kata orang-orang Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Di dalam surat Al-A'raf, yang punya Al-Quran bisa baca dalam surat Al-A'raf tentang kisah ya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ayat 128 sampai 137. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Berkatalah para pembesar kerajaan yang ada di sekitar Fir'aun. Hai Fir'aun, apakah kamu hendak membiarkan apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya itu berbuat kerusakan di muka bumi dan membiarkan mereka mencaci maki Tuhan kita? Lihat ya. Jadi mereka menuduh Nabi Musa yang berbuat kerusakan. Ya. Apa kata Fir'aun? Sanuqattilu abna'ahum. Kita akan bunuhi anak-anak mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kita akan biarkan hidup anak-anak wanita mereka. Dan kita kuasa mampu melakukan itu. Apa kata Nabi Musa di ayat 128-nya? Di 127-nya ya. Di ayat 128-nya Allah firman. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Berkatalah Musa kepada kaumnya, minta tolong kalian kepada Allah dan sabarlah. Kenapa? Karena waktu itu mereka lemah, tidak punya kemampuan. Minta tolonglah kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi itu milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Apa kata Banu Israel, Pak? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana.
Hai Musa, kami ini sudah disiksa sebelum kamu datang. Dan setelah kamu datang pun kami tetap aja disiksa. Kata siapa? Kata Banu Israel. Maka Nabi Musa berkata apa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Tuhan kalian pasti akan membinasakan musuh kalian itu kalau kalian sabar. Iya. Dan Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi, lalu Allah akan melihat apa yang kamu lakukan itu. Maka rupanya Pak, Banu Israil pun sabar menghadapi siapa? Fir'aun. Apa yang terjadi dari ayat 137-nya Allah mengatakan apa? Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ya, setelah bersabar menghadapi Fir'aun, Pak, Banu Israel, hasilnya gimana? Menang nggak? Menang. Fir'aun tenggelamin nggak? Tenggelamin. Itulah cerita-cerita tentang hasil kesabaran. Maka dari itulah saudaraku, ya, bersabar itu bukan berarti kita diam. Bersabar sambil terus berusaha bertakwa, sambil terus kita yang ngaji, sambil kita terus beramal soleh. Sabar. Maka Nabi SAW mengatakan di sini apa? Ini dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Dan mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya. Jadi ya akhi, kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia zolim. Tapi kan Ustadz itu untuk pemimpin muslim. Kalau pemimpinnya non muslim gimana? Apakah kita tetap mendengar dan taat? Kata para ulama, kalau pemimpinnya non muslim dan kita memang tidak mampu untuk menggantikan dia, dan kalau kita ya tidak mau menaati malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik apa? Bersabar. Dan tetap mengikuti aturan-aturan yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Buktinya Fir'aun. Fir'aun muslim? Bukan. Apa perintah Nabi Musa kepada Bani Israel? Sabar. Iya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Karena Islam itu Pak tidak ingin. Dan Islam itu bukan hanya sebatas semangat. Semangat. Ayo tegakkan khilafah. Iya. Bukan begitu cara Islam, akhi. Islam pun tujuannya bukan untuk menegakkan khilafah ya. Islam itu tujuannya supaya manusia hanya beribadah kepada Allah. Adapun khilafah itu sudah janji dari Allah, sudah janji. Buat siapa? Orang yang beriman, beramal soleh dan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang gimana ya Ustadz ya? Kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab gitu loh. Aduh, menghayal. Pengen punya pemimpin kayak Umar. Iya. Coba dengarkan perkataan Al-Imam At-Turtusi. Al-Imam At-Turtusi berkata dalam kitab beliau Tajul Muluk. Iya. Walaziltu sami'tu nas yaqulun, aku senantiasa mendengar ucapan orang-orang berkata begini. Fakama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kalian. Hatta wajadtu misdaqa dzalika fi qouli ta'ala. Sampai akhirnya aku dapat firman Allah yang membenarkan ucapan tersebut. Itu firman Allah dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin dari kalangan orang zolim juga disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kata-kata nuwali di sini dari kata wali, ya, jamaknya aulia, ya. Dan di antara makna wali disitulah pemimpin, di antara makna wali. Berarti apa? Dan demikianlah kami jadikan untuk orang zolim itu pemimpin bagi
orang zolim juga, dari orang zolim juga. Disebabkan perbuatan mereka. Jadi kalau kita rakyatnya berbuat zolim, ya Allah kasih pemimpin yang sama. Ya. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Hai rakyatku, ansifuni, kalian berbuat adillah kepadaku. Turiduna min nasirata Abi Bakrin wa Umar, kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar. Sementara kalian sebagai rakyat nggak kayak mereka. Malu dong. Ya, kita pengen punya pemimpin kayak Umar. Kita rakyatnya nggak kayak rakyat Umar. Gimana? Kalau kita ingin punya pemimpin yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Pak, kita rakyatnya juga harus mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi sebetulnya pemimpin itu sesuai dengan keadaan apa? Rakyat. Benar kata Ibnu Qayyim bahwa pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya nggak jauh. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya bencong. Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Nabi Muhammad SAW, apakah sibuk berdakwah? Ayo kita tegakkan khilafah? Enggak. Beliau sibuk memperbaiki individu-individu masyarakat. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ya, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya. Bukan. Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti perubahan dari mana? Dari diri sendiri. Setiap kita harus mau berubah. Harus. Setiap individu muslim harus mau berubah. Harus. Sekarang Pak, masyarakat kita ini lebih banyak, lebih mendahulukan adat daripada syariat. Ada pemuda ngomong ke emaknya, "Mak, saya pengen nikah sesuai syariat." Enggak, pokoknya harus ikut adat. Mending adatnya enggak bertentangan dengan syariat lah. Kalau bertentangan syariat gimana? Suruh nginjek telur, mandiin kembang, ya, pakai sinden sekala, nyanyi-nyanyi, ada lagi, oh masya Allah, ya, organ tunggal, ya, dangdutan, buyang-buyang dah. Ya. Lihat Pak. Untuk pernikahan aja susahnya minta ampun. Untuk menegakkan ilmu waris saja banyak masyarakat kita nggak suka. Nggak, bagi rata aja maunya. Ya. Lihat ikhwatal Islam. Jadi yang salah siapa? Kita pengen punya pemimpin yang masya Allah gitu loh. Tapi kan rakyatnya begitu. Kita pengen pemimpin yang nggak korupsi, tapi rakyatnya sampai tingkat RT suka korupsi, gimana Pak? Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, nah ini jadi yang kita pikirkan sekarang bagaimana merubah masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Enggak usah jauh-jauh, aduh pengen ngerubah negara yang bertakwa gimana, capek Pak. Coba kamu merubah RT, tingkat RT dulu deh yang bertakwa pada Allah, capek itu juga nggak bisa. Jangan jauh-jauh tingkat RT Pak, keluarga sendiri juga susah. Ya enggak Pak? Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Nah keluarga kita dulu kita bisa enggak ngurusin? Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini kita lanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, was-sam'i wat-ta'ah. Mendengar dan taat. Ingat, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim selama dia masih sholat. Iya. Alhamdulillah, ya, presiden kita insya Allah yang kita lihat sering sholat Pak. Dan masih menegakkan sholat di tengah-tengah kita. Karena dalam satu riwayat lain mengatakan ma'aqamu fikumus sholat. Selama masih menegakkan di tengah-tengah kalian sholat. Alhamdulillah Pak, syiar Islam di Indonesia adzan masih bebas. Di mana-mana adzan berkumandang, alhamdulillah masih dibebasin. Bapak pakai jenggot, alhamdulillah nggak dilarang. Ya, walaupun pada instansi tertentu dilarang.
Ya, ibu-ibu pakai cadar ambulan nggak dilarang. Ya, alhamdulillah masih kita diberikan apa? Kebebasan. Jadi yang kita lakukan sekarang tuh apa Pak? Doakan kebaikan. Doain apa? Ya Allah berikan hidayah kepada pemerintahanku. Kalau Allah kabulkan doa kita, insya Allah ya kebaikan buat siapa? Buat kita semua. Sekarang kalau kita doakan kecelakaan, ya Allah binasakan mereka. Ya, kalau misalnya Allah kabulkan binasa, emang yakin gantinya lebih baik? Yakin nggak? Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar doa seorang laki-laki begini. Ya Allah binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf kan kejam banget mas. Ya Allah binasakanlah Hajjaj bin Yusuf itu. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir kalau ternyata Allah kabulkan doa kamu, lalu Hajjaj bin Yusuf meninggal dunia, mati, ternyata digantikan dengan babi dan kera. Maksudnya penggantinya lebih buruk. Aduh, gimana coba? Dari mana kamu yakin bahwasanya penggantinya apa? Lebih baik. Dari mana kamu tahu? Ayo, silakan. Jangan jauh-jauh loh, Pak. Ya. Setelah dulu demo besar-besaran melengsarkan Pak Soeharto, jangan jauh loh. Iya. Udah lengser Pak Soeharto. Sekarang baru ngomong, enakan zaman Soeharto ya dulu ya. Baru ngomong. Ya. Ya itulah hasilnya. Mana hasilnya? Memang benar kata para ulama. Para ulama sudah mewanti-wanti. Ya, bahwa hasil pemberontakan itu selalu hasilnya lebih buruk setelah itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Mana mungkin hamba sahaya jadi pemimpin dalam Islam, Pak? Dalam Islam itu, Pak, kalau ada pemilihan pemimpin, hamba saya itu pasti tidak boleh jadi pemimpin. Tak boleh. Semua ulama sepakat. Yang boleh jadi pemimpin itu syaratnya pertama muslim, yang kedua sehat, yang ketiga merdeka, yang keempat dia punya wawasan yang sangat luas, yang kelima jiwa kepemimpinan leadership, yang keempat kelima amanah dan kuat dia ya di dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia betul-betul paham tentang militer, taktik perang dan yang lainnya, perekonomian dan yang lainnya, harus betul-betul menguasai itu. Itu syarat-syarat dalam Islam. Jadi kalau ada pemimpin, ada pemilihan nih dalam Islam, hamba saya nggak bakalan keterima. Tapi kok kenapa Rasulullah mengatakan begini? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya. Di sini kita ambil sebuah faidah, Pak. Seakan Rasulullah mengatakan walaupun cara memilih pemimpinnya nggak sesuai syariat. Sebab kalau pemimpin hamba sahaya itu jadi pemimpin, pasti caranya nggak sesuai apa? Syariat. Sebab kalau sesuai syariat, hamba saya nggak mungkin kepilih, nggak mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin. Hatta walaupun itu ya sebagai gubernurnya khalifah, misalnya kalau ada khalifah, nggak boleh gubernur itu apa? Hamba saya nggak boleh. Harus merdeka. Semua syarat, semua ulama ijma dalam masalah ini. Jadi kenapa kok Rasulullah mengatakan begitu? Walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Maksudnya walaupun tata cara pemilihannya tidak sesuai apa? Syariat. Tetap hasilnya wajib kita apa? Taati, kita akui. Ini bantahan besar Pak buat pendapat sebagian ustadz-ustadz di zaman sekarang. Yang mengatakan katanya syarat ulil amri itu cara pemilihannya harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai syariat tidak disebut ulil amri. Ini pendapat batil. Ya. Yang bertabrakan jelas dengan hadis ini. Apa Islam azani Allah wa iyyakum. Mereka punya dalil rupanya Pak.
Itu dengan dalam satu riwayat ada lafaz begini. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi yaqudukum bi kitabillah. Itu lafaz seperti itu. Yang itu jadikan hujjah. Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia yang membawa kalian kepada kitabullah. Kata mereka apa? Ini menunjukkan syarat ulil amri itu harus membawa kita kepada apa? Kitabullah. Berarti kalau ulil amri ini tidak membawa kepada kitabullah, bukan ulil amri namanya. Subhanallah. Ini adalah mafhum yang bertabrakan dengan mantuk. Sebab kalau dikatakan begini, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya yang membawa kalian kepada kitabullah. Apa kata dia? Berarti kalau tidak membawa kita kepada kitabullah bukan ulil, ini namakan mafhum, Pak. Mafhum ini nggak bisa dipahami demikian. Kenapa? Karena dalil yang lain yang tegas menyebutkan akan adanya pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi. Kata Rasulullah apa? Akan datang nanti yakunu ba'di a'immah. Mereka yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka akan datang suatu nanti setelahku, kata Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Mengambil sunnah selain sunnahku. Coba perhatikan, Pak. Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Petunjuk siapa yang diambil coba? Kalau bukan petunjuk Rasulullah SAW. Mengambil sunnah selain sunnahku. Sunnah siapa yang diambil kalau bukan sunnah Rasulullah SAW? Berarti ini Rasulullah tegas menunjukkan, Pak, akan ada pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah setiap pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir? Siapa yang mengatakan setiap yang berhukum dan hukum selain Allah kafir, saya berani katakan itu khawarij. Siapa yang mengatakan setiap yang tidak berhukum dan hukum selain setiap yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, saya berani katakan itu khawarij. Loh, kok bisa begitu? Bukankah Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir. Kita katakan ayat itu sudah ditafsirkan oleh para sahabat. Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih ketika menafsirkan ayat itu, apa kata Ibnu Abbas? Ya, laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami orang-orang Khawarij itu, kata Ibnu Abbas. Akan tetapi kafir yang dimaksud dalam ayat itu adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ia adalah kafir di bawah kafir, maksudnya kafir kecil. Mas, kenapa saya katakan orang yang mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah itu secara mutlak kafir itu khawarij? Karena setiap orang yang berbuat maksiat pun boleh kita katakan dia berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang berzina hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Orang yang mencuri hukum siapa? Hukum Allah? Bukan. Walah hatta antum ketika ngelihat perempuan cantik, wow, gitu. Itu hukum Allah? Bukan. Ya Allah. Sekarang kalau Anda katakan berhukum dan hukum selain Allah secara mutlak kafir, berarti pelaku maksiat juga apa? Kafir. Oh, yang dimaksud berhukum di sini artinya membuat undang. Kita katakan ya akhi. Ya. Bukankah di zaman Rasulullah SAW ada pemimpin yang dia tidak berhukum dan hukum Allah? Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan. Siapa itu? Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Setelah masuk Islam dia berhukum hukum Allah tidak, Pak? Tidak sama sekali. Dikafirkan Rasulullah? Enggak. Ketika Rasulullah dapat berita Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mensolatkan tidak, Pak? Mensolatkan dengan solat gaib. Kalaulah orang yang berhukum dan hukum selain Allah mutlak kafir, tentu Rasulullah akan mengkafirkan Najasyi. Karena dia tidak berhukum dan hukum
Allah ketika dia menjadi seorang pemimpin, Pak. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Cuman masalahnya banyak di antara kita menyempitkan makna hukum. Jadi hukum itu hanya sebatas potong tangan, rajam, ya, kisos. Masalah akidah nggak dimasukkan. Hukum keseharian seakan-akan bukan hukum Islam. Saya pernah, Pak, ya, habis kajian saya diundang ke sebuah tempat kajian jamaah. Lalu ada seorang jamaah yang begitu menggebu-gebu, Pak. Negara kita ini negara togut, tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir mereka itu. Lalu dia ngambil minuman pakai tangan kiri, Pak. Saya bengong. Pak, boleh saya tanya, Pak? Kalau makan minum pakai tangan kiri itu hukum apa ya, Pak? Diam dia. Emang berhukum dan hukum selain apa berhukum dan hukum Allah itu khusus hanya masalah potong tangan. Adapun kalau makan tangan kiri nggak termasuk itu. La ilaha illallah. Sempit sekali maknanya, Pak. Sempit maknanya seperti ini. Kita berhukum dan hukum Allah itu harus secara keseluruhan, Mas. Universal. Hatta dalam cara cebok antum. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, para ulama sudah memberikan perincian kapan orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, kapan belum kafir. Ada perinciannya itu dalam kitab-kitab akidah, sudah dijelaskan oleh para ulama yang ahli Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah, disinilah saudaraku, ya, saya cuma ingin mengingatkan, ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan, walaupun kalian dipimpin oleh apa? Hamba sahaya Ethiopia. Dan sudah saya sebutkan tadi, Pak, ya, bahwa kenapa Rasulullah mengingatkan walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, padahal dalam syariat Islam hamba sahaya tidak mungkin jadi apa? Pemimpin. Seakan Rasulullah mengisyaratkan walaupun dia jadi pemimpin dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya akal Islam. Antum tahu tidak, Mas? Yang pertama kali dicabut dari Islam itu apa? Dari apa? Tali Islam, hukum. Coba dengarkan hadisnya sahih dari Ibnu Hibban dan yang lain, Imam Ahmad juga. Kata Rasulullah, latun qadanna ural islami urwah. Tali Islam akan diputus seutas demi seutas. Kullaman qadatil urwah tashabbathan nasu billati taliha. Setiap kali tali itu putus, orang-orang akan berpegang dengan tali yang ada. Awwaluhal hukmu, yang pertama kali putus hukum, kata Rasulullah. Wa akhiruhas shalah, yang terakhir putus salat. Ternyata yang pertama kali putus apa? Hukum. Makanya kan sistem pemerintahan berubah di zaman Khilafah Umayyah. Berubah jadi kerajaan kan? Sebelumnya Khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian berubah jadi kerajaan. Tapi tidak ada satupun ulama yang mengkafirkan Khilafah Umayyah wala Khilafah Abbasiyah. Padahal sistem mereka sistem kerajaan. Berarti mereka berhukum dan hukum selain Allah tidak, Pak? Iya nggak, Pak? Oke. Iya. Makanya saya pernah bertanya sama seseorang, Mas, kamu bilang bahwa syarat negara Islam itu harus berhukum dan hukum Allah. Berarti saya boleh tanya nggak? Berhukum dan hukum Allah itu harus berapa persen, Mas? 100%, 100% kata dia. 100%. Berarti zaman Khilafah Umayyah itu nggak 100% loh, Mas. Karena sudah berubah jadi kerajaan. Iya nggak? Khilafah ala minhajin nubuwah berakhir sampai siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu diambil oleh Mu'awiyah, kemudian berubah jadi kerajaan. Iya nggak?
Berarti zaman itu enggak 100% dong, Mas. Kalau atas perkataan antum harus 100%, berarti khilafah Umayyah khilafah kafirah. Khilafah Abbasiyah apalagi? Kalau khilafah Abbasiyah rata-rata banyak dikuasai oleh pemikiranmu. Menurut kamu Mu'tazilah itu pemikirannya gimana? Orang yang mengatakan akal lebih tinggi daripada dalil gimana itu, Pak? Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk gimana itu, Pak? Emangnya itu bukan kekufuran? Hah? Jadi gimana itu? Berarti kalau syaratnya 100%, semenjak khilafah Umayyah sampai zaman ini sudah kafir semua, Pak, hilang dah. Sudah tidak ada lagi negara Islam. Sudah tidak ada. Masya Allah. Ini jelas bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman, Pak. Wallah. Makanya dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah. Islam tidak melihat berapa banyak. Siapa yang menolak syariat Islam satu saja dengan mengatakan syariat Islam ini sudah tidak relevan, dalam Islam ini kafir. Walaupun cuma apa? Cuma satu. Dan siapa yang tidak melaksanakan hukum Islam sementara dia yakin bahwa hukum Islam itu yang paling baik. Adapun saya melakukan ini karena saya diancam, kalau enggak gimana? Ketakutan dan yang lainnya. Ya, atau karena mengikuti hawa nafsunya. Walaupun dalam 50 permasalahan, walaupun ya 50% lebih, bahkan 80% lebih, maka seperti ini belum bisa dikafirkan, Mas. Kecuali kalau memang kufurnya kufur sorry, jelas, tegas, kekafirannya sudah tidak ada keraguan lagi. Itu masalahnya hukum, masalah kafir mengkafirkan berat loh, Mas. Kafir mengkafirkan itu ada hukum tersendiri, ada perincian tersendiri. Sebetulnya sudah pernah saya bahas di hadis yang kedua. Ya, saya waktu itu membahas tentang masalah kufur. Dan saya sebutkan tentang bagaimana perincian kafir mengkafirkan, syarat-syaratnya harus terpenuhi dan yang lain. Yang jelas Pak, Ahlussunnah wal Jamaah bukan orang yang mudah mengkafirkan. Tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran langsung apa? Dikafirkan. Harus ditegakkan padanya apa? Hujjah. Rasulullah pernah bercerita, dahulu kata Rasulullah, ada seorang ayah memanggil anak-anaknya, hai anakku, kalau aku nanti mati, tolong bakar mayatku. Kemudian abunya, sebagiannya kamu buang ke laut, sebagian lagi kamu buang ke darat. Kalau memang Allah mampu membangkitkan aku, pasti Allah akan mengadab aku dengan adab yang sangat pedih. Maka kemudian anak-anaknya pun melakukan itu. Maka Allah membangkitkan si fulan ini. Lalu Allah berfirman, kenapa kamu lakukan itu? Apa kata dia? Ya Allah, kan aku takut kepada engkau. Lalu Allah maafkan dia. Syekhul Islam Taimiyah mengambil sebuah faidah penting dari hadis ini. Apa kata Taimiyah? Orang ini meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia. Sedangkan ragu terhadap kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia termasuk apa? Kufur besar. Tapi ternyata Allah masih memaafkan karena kebodohan dia. Lihat. Ini akal Islam. Berarti tidak setiap orang yang jatuh kepada kufur besar itu bisa dicap kafir. Tidak bisa, Pak. Tak dulu, kita lihat dulu keadaannya. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak semudah itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu Pak paling hati-hati dalam masalah apa? Kafir mengkafirkan. Bahkan Ibnu Al-Wazir bin Hubairah berkata, al-khata' fil afi ya khairun min al-khata' fil uqubah. Salah dalam memaafkan alias belum berani mengkafirkan, salah kita. Itu lebih baik daripada salah ketika kita mengkafirkan. Sebab kalau kita berani mengkafirkan salah, maka kafir itu kebalik lagi ke siapa? Ya ke kita. Kata Rasulullah bersabda apa? Man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau benar yang dituduh itu kafir masuk tuh. Wa illa, tapi kalau tidak benar roja'at ilaih, kembali kepada yang mengucapkannya. Ngeri kan, Pak? Ngeri ya akal Islam. Makanya hati-hati, Pak. Kemudian yang berhak untuk mengkafirkan bukan sembarangan orang.
Harus betul-betul orang-orang yang telah kokoh keilmuannya. Ya, zaman sekarang kan semua orang main kafir-kafirin aja, Pak. Kafir ya Allah. Ya. Sampai saya dengar seorang ustadz berkata begini, susah amat sih ngomong kafir. Ya Allah, ya Rabbi. Ini orang tidak punya kewaraan, ya rasa takut kepada Allah. Ya, untuk mengatakan seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran langsung kita kafirkan tuh, Masya Allah, berat Pak. Harus terpenuhi padanya syaratnya. Saudara-saudaraku sekalian, yang jelas Pak, jangan sibukkan diri memvonis orang kafir. Sibukkan diri untuk memberikan hidayah kepada manusia. Iya. Baik saudaraku sekalian. Kata Rasulullah, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya, hendaklah kalian tetap mendengar dan taat walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Jadi sudah kita sebutkan tadi kenapa Rasulullah menyebutkan begini Pak, memberikan isyarat walaupun caranya tidak sesuai apa? Syariat, tetap kita wajib akui. Iya.